yang belum lunas hutangnya dipercepat pelunasannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa bisaluhu bi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah taruh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang sudah masuk di malam ke-13. Jadi untuk mukadimah tidak panjang, mukadimahnya lebih baik inti ceramah panjang supaya banyak persiapan kita menghadapi mungkar nakir dan seterusnya di alam akhirat. Jadi sebelum saya menentukan judul, saya memberikan dulu gambaran, karena kalau kita sudah masuk di atas 20, ya katakanlah malam 23 dan seterusnya, pembahasan itu harus ditingkatkan, ya bukan lagi pembahasan rendah. Jadi mohon direnungkan sebelum kita menentukan judul, bahwa Al-Quran kita harus yakini kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya memberikan gambaran mengenai masalah alam gaib. Al-Quran harus diyakini kebenarannya. Memang semua itu di luar jangkauan manusia. Mohon direnungkan. Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di atas permukaan bumi ini hanya kurang lebih 63 tahun. Nah, kemudian kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW perlu diingat-ingat itu bahwa setelah kita meninggal dunia, ya, sudah siapkah kita dibungkus kain kafan? Itu pertanyaan, sudah siapkah kita dibungkus kain kafan untuk menuju ke dalam liang lahat? Dan sudah siapkah kita menghadapi mungkar nakir? 4 pintu yang harus dijaga ketat pengawalannya. Ya. Kemudian setelah itu dibangkitkan. Al-Quran kita harus yakini kebenarannya, bahwa setelah kita dibangkitkan itu, maka penjelasan di dalam Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran bahwa bumi, langit diganti, berubah menjadi alam lain. Al-Quran kita harus yakini kebenarannya terjadi pada mahsyar. Sudah siapkah kita menghadapi alam mahsyar yang tinggal beberapa jengkal matahari di atas kepala? Sebentar saya akan sampaikan ada 2 tips supaya kita tidak bisa meleleh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat matahari tinggal beberapa jengkal di atas kepala. Kemudian proses selanjutnya perjalanan manusia setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan umat manusia hitam pekat tubuhnya melelehkan ke dalam hatinya. Mohon direnungkan. Matahari tinggal beberapa jengkal di atas kepala. Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan umat manusia hitam pekat tubuhnya melelehkan ke dalam hatinya. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
deklarasi terbuka. Hanya 3 kali berucap Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat hamba selamatkan. Ucapan 3 kali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, timbang semua amal baiknya, timbang semua perbuatan dosa dan pelanggaran yang selama di dunia dia lakukan. Kemudian proses selanjutnya ada namanya proses litahul kitab, pemberian buku catatan. Nah, disitulah Al-Quran kita harus yakini kebenarannya, bahwa sebelum kita diberikan buku catatan, semua perbuatan manusia dikalungkan di lehernya. Al-Quran kita yakini kebenarannya, bahwa apapun yang dilakukan manusia dikalungkan di lehernya. Kemudian manusia dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kalau diberikan itu yang diselamatkan oleh Allah, diberikan buku catatan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang kedua, tangan kiri dia berkata, kenapa mesti saya diberikan buku catatan melalui tangan kiri? Dulu pada kehidupan dunia saya memiliki pangkat dan jabatan, saya memiliki kedudukan, kenapa tidak ada buku? Kelompok yang ketiga adalah dia mengambil buku catatannya dengan menggunakan melalui punggung, dia melalui dari belakang diambil buku catatannya. Itulah alamatnya. Jadi alamat yang kedua tadi dengan kelompok yang kedua dengan kelompok yang ketiga itu tidak diselamatkan oleh Allah. Yang memegang dengan buku tangan itu yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Al-Quran kita harus yakini kebenarannya. Iqra kita, ya, kita semua membuka buku catatan. Diperlihatkan semua buku catatan apa yang pernah kita lakukan. Kita ternyata semuanya itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang tersisa. Kemudian proses selanjutnya, setelah manusia memegang buku catatan, ada namanya proses al-haud. Proses al-haud mohon dirindukan. Sudah siapkah kita meminum seteguk dari bejana? Bejana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak semut yang diciptakan dalam riwayat, sebanyak semut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bejana bahasa kita itu gelas. Jadi bejana itu bahasa kita adalah gelas yang disiapkan oleh Allah sebanyak semut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melintas di telaganya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagi jamaah yang insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah meminum air yang ada di dalam gelas atau bejana itu. Digambarkan dalam riwayat bahwa siapa umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang meminum seteguk dari seteguk air yang ada di dalam gelas atau bejana itu, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Proses yang terakhir adalah diarahkan semua manusia pertama sampai dengan manusia terakhir melintas di jembatan As-Sirat. Kan kadang kita mendengarkan itu ada fatwa-fatwa dari orang tua dulu mengatakan bahwa satu lembar rambut dibelah 7. Tetapi kalau di dalam Al-Quran memang itu ya yang diselamatkan nanti melintas di jembatan As-Sirat itu adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi baik, saya sampaikan judul, karena biasanya itu ada nanda-nanda kita itu yang di SD, SMP, SMA biasa menulis judul yang nanti dia
Kalang kabut bertanya nanti ke panitia atau pengurus masjid, apa judulnya tadi itu Ustaz? Jadi baik panjang judulnya, tapi diringkas saja nanti. Judulnya adalah evaluasi diri dan keluarga mulai dari malam pertama sampai dengan malam ke-23 Ramadan 1445 Hijriah. Yang ada buku tugasnya itu diringkas saja evaluasi diri, ya, evaluasi diri di Ramadan 1445 Hijriah. Karena saya lihat itu kolomnya kecil. Jadi baik. Apa yang pertama perlu dievaluasi supaya kita dibebaskan dari api neraka? Mungkin teman saya Mubalik lupa sampaikan, tapi ya mudah-mudahan teman saya Mubalik sudah menyampaikan, ya. Yang perlu dievaluasi adalah bagaimana model doa yang selalu rutin kita sebutkan. Banyak itu doa-doa, ya. Banyak itu doa-doa di dalam Al-Quran atau tuntunan Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mohon direnungkan dan dihafal doa yang ada di dalam Al-Quran. Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Mohon direnungkan kalau kita mau membebaskan diri kita dari api neraka, ya. Dan semua itu kalau kita mau sebutkan itu Quran Surah Al-A'raf, kita fokus di tengah malam pada saat kita bersama dengan anak atau keluarga kita sholat lain, ya, kalau kita di rumah. Tapi mungkin alhamdulillah di sini ada iktikaf, lebih bagus kalau kita iktikaf bersama dengan jamaah kita di sini. Namun kalau tidak sempat kita iktikaf di masjid, tidak jadi masalah, ya, kita berdoa bersama dengan bangunkan anak atau keluarga kita di rumah untuk berdoa. Jangan lupa itu doa selalu disebut-sebut, ya. Kita harus fokus menyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, menyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Jadi itu perlu dievaluasi. Umur akhir balik, umur 10 tahun sampai detik ini, sampai malam ini, kita fokus mengingat kembali perbuatan dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Misalnya, saya beri contoh, pernah kita meneteskan air mata, khususnya ibu kandung kita. Katakanlah misalnya pernah kita meminta uang, terus karena kita masih kecil, ya, kita memperlakukan ibu kandung kita, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan sehingga ibu kandung kita menangis. Itu yang perlu direnungkan. Dosa kepada kedua orang tua. Misalnya pernah kita menyakiti, kemudian pernah kita menzalimi diri kita, perbuatan-perbuatan yang lain, termasuk syirik, ya, termasuk mungkin pernah di masa muda pernah kita meminum minuman yang memabukkan. Itu semua kita harus sesali. Nah, pada saat semua dikomunikasikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat semua sudah dikomunikasikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perbuatan dosa dan pelanggaran baru kita sebutkan. Semoga Engkau ya Allah, semoga Engkau ya Allah mengampunkan terhadap dosa-dosa dan pelanggaran yang disebutkan tadi. Itu baru kita membaca doa Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berulang-ulang kita baca itu, ya, di tengah malam, kemudian kita setelah melaksanakan sholat fardu, sholat duha, atau sholat sunnah yang lainnya, atau dimanapun kita berada, diulang-ulang itu doa yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.
Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Kita berdasar di situ karena Nabi Adam alaihissalam, mohon direnungkan. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa hanya satu kesalahannya pada saat di dalam surga. Dia memakan buah khuldi, buah larangan. Kemudian setelah dia memakan itu dikeluarkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam bersama dengan istrinya Hawa kurang lebih 40 tahun lamanya dia selalu mengulang-ulang itu doa yang diabadikan, doa dan diabadikan dalam Al-Quran. Diulang-ulang kurang lebih 40 tahun lamanya. Walhasil diampunkan terhadap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa. Apa tandanya? Tandanya bahwa doanya Nabi Adam alaihissalam dijawab atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turun Al-Qur'an. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu tandanya. Tapi kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita fokus berdoa, kita tidak bisa memastikan bahwa itu ada tanda. Tapi terkadang juga ada saudara-saudara kita itu yang diberikan petunjuk, mungkin ada mimpi-mimpi yang terbaik. Ya, saya kasih gambaran. Ini fakta. Kalau saya di tengah malam fokus bersama anak, bersama istri berdoa fokus, ya, fokus menyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau doa-doa kita itu diterima, biasanya ada tanda di saya. Terkadang saya ketemu presiden satu payung, itu tanda. Ya, beberapa malam yang lalu saya bermimpi, ya seperti itu, ada tandanya yang mimpi baik, ya. Ada tandanya. Atau katakanlah misalnya tiba-tiba ada pejabat, ya ini kan diandai-andai, karena namanya manusia tidak ada itu kepastian. Tapi kalau kita sudah fokus berdoa di tengah malam, kemudian ada tandanya pada saat kita tidur, ada pejabat, kita sama-sama naik helikopter atau naik pesawat, itulah salah satu tanda bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga ada saudara-saudara kita itu yang diberikan mimpi mendaki di gunung yang tertinggi tidak pernah jatuh. Terkadang juga ada tanda saudara-saudara kita itu diberikan mimpi ada pohon, katakanlah pohon sampai di langit kita bisa naik. Itu salah satu doa kita bahwa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang perlu dievaluasi bersama dengan keluarga kita di rumah. Kemudian yang perlu dievaluasi yang kedua, ini juga yang terpenting, tentang hubungan baik kita kepada kedua orang tua. Ayat yang dibacakan tadi di permulaan Quran surah Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Di situ ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, wabil walidain ihsana, banyak ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran kita sebagai anak berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Mohon direnungkan. Ada tiga bentuk doa yang datangnya dari malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Disampaikan kepada Nabi kecintaan kita Muhammad, mohon diaminkan. Ada 3 di situ, tapi satu saya sampaikan supaya khusus sholat tarawih kita. Doa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi kecintaan kita baginda Rasulullah SAW untuk diaminkan. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, celaka seorang hamba yang dipertemukan bulan Ramadan
dan dipertemukan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak lebih awal memasukkan dirinya ke dalam surga. Diaminkan oleh Nabi Muhammad. Jadi mohon dikoreksi diri kita. Bagi jamaah yang masih memiliki kedua orang tua, jangan pernah tidak dijalin hubungan dengan baik. Ibu kandung kita atau bapak kita yang masih ada di daerah, mohon dipanggil. Kalau kita sibuk di kota, banyak rental. Beda dengan saya. Beberapa Jumat yang lalu saya diberikan musibah. Kenapa saya bilang musibah yang luar biasa saya rasakan? Di saat saya membawakan khutbah Jumat di Pampang, kurang lebih 10 menit ada berita dari Endrekang Duri. Kebetulan saya orang Endrekang Duri, Jurio dan Malua, kecamatan Jurio dan Malua. Ada berita ke saya pada saat saya sebelum membawakan khutbah Jumat, bahwa ibu kandungnya Pak Ustaz mengembuskan napas terakhir, padahal dia tidak sakit. Rencananya memang sore saya berangkat. Tadi paginya saya menelpon, dia bilang ibu kandung saya masih baik, saya tidak sakit nak. Ya, tidak sakit. Hanya pada waktu itu mau naik tangga, ya mungkin sedikit kakinya lecet di tangga. Ya, di situ disampaikan bahwa hanya seperti itu modelnya digotong masuk di rumah. Tidak lama kemudian dibawa ke puskesmas, ada berita bahwa ibu kandungnya Pak Ustaz meninggal dunia. Jadi mohon diperhatikan kedua orang tua kita, perbaiki hubungan baik, pelihara dengan sebaik-baiknya kalau masih hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal, rutin selalu kirimkan surah Al-Fatihah. Karena sisa 3 yang dia terima itu orang tua, ya. Yang terpenting di situ adalah doa. Ya ini yang masih mengalir. Ya 3 memang mengalir, ya, termasuk ilmu yang bermanfaat di saat almarhumah itu, ya, semasa hidupnya ilmunya bermanfaat. Kemudian amal jariah, kemudian doa yang rutin setiap saat anaknya mengirimkan surah Al-Fatihah itu masih diterima. Ya, jadi mohon diperhatikan itu kepada orang tua kita supaya kita dimudahkan nanti melintas di jembatan sirat. Nah, apa tadi kata kunci? Kalau kita mau bisa melintas nanti seperti kecepatannya baginda Rasulullah SAW ini yang terkadang jamaah biasa, ya, tidak serius kalau berwudu. Namanya kita berdoa. Saya kalau berwudu itu khususnya pada saat saya membasuh telapak kaki saya, ini selalu saya sampaikan kepada siswa saya. Kebetulan saya juga guru pendidik agama Islam. Selalu saya sampaikan kepada siswa itu kalau berwudu kita khususnya itu kaki. Tidak jadi masalah, namanya doa meminta. Pada saat itu juga kita khusus berdoa. Kalau misalnya air wudu, ya ini sekedar gambaran supaya kita nanti bisa melintas seperti kecepatan Nabi Rasulullah SAW di jembatan sirat. Air wudu kita berdoa mudah-mudahan dengan adanya air wudu yang membasahi jari-jari kaki saya. Air wudu kita khusus betul, air wudu membasahi telapak kaki, tumit sampai mata kaki. Semoga ya Allah lekatkan kaki saya melintas di jembatan as-sirat seperti kecepatannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tips yang terakhir supaya kita bisa mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, ya, harus sehat. Tak cek memang di diri tak, kalau ada panas-panas dingin, bulu-bulu batuk, cek memang harus sehat supaya bisa kita fokus sebentar malam ngaji. Apa tipsnya sudah ada dalam Al-Quran. Kita mau sehat, meningkatkan imun tubuh, ketahanan tubuh, kekuatan tubuh, ada di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi sifawin nas.
mau sehat, ya, fokus beribadah di malam-malam ganjil, makan berbagai macam jenis buah-buah tanpa madu. Itu di dalam Al-Quran, madu asli jangan dipercaya kalau bukan madu asli, karena digambarkan dalam Al-Quran itu yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas. Digambarkan di dalam ayat itu bahwa di dalam perut lebah itu terdapat atau berbagai macam warnanya. Di dalam perut lebah itu, di dalam perut lebah terdapat berbagai macam warnanya yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Jangan pernah dipercaya kalau bukan madu asli, karena digambarkan dalam Al-Quran. Jadi hadirin sidang jamaah taruh yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, kalau nanti mendapatkan yang namanya tadi itu mahkota kemuliaan yang tinggal beberapa jengkal matahari dan sekepala, ya, mungkin diselamatkan. Tunggu itu malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, sebetulnya panjang kalau dijelaskan, cuma saya ringkas-ringkas lagi 2 menit. Ya, tunggu itu malam kemuliaan. Tapi terkadang juga ada yang belum paham itu bedanya dengan nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Terkadang banyak jamaah itu selalu bertanya ke saya, apa bedanya itu Pak Ustaz? Ya, nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, saya bilang beda itu. Ya, nuzulul Quran permulaan pertama turun Al-Quran di 17 Ramadan dari Lauh Mahfuz. Al-Quran seluas langit dan bumi transit di Baitul Izzah. Ya, lengkap 30 juz di Baitul Izzah, langit pandangan mata. Kemudian berangsur-angsur diturunkan Al-Quran ke bumi, ya, melalui Roh Kudus, malaikat Jibril, disampaikan, ya, kepada baginda Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, terus kalau Lailatul Qadar itu yang ditunggu. Tunggu di malam-malam ganjil karena turun Rohul Kudus, malaikat Jibril bersama dengan rohnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian bersama dengan ribuan malaikat. Jadi sesak bumi itu kalau turun semua, turun malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya itu yang ditunggu. Siapapun yang berdoa di situ, karena di situ tidak digambarkan dalam Al-Quran, siapa yang berdoa kemudian mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun beribadah. Kalau didapatkan itu, kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, dibedakan itu. Ya, membaca dengan tadarus. Tadarus itu mengkaji Al-Quran, mohon ditingkatkan, beli tafsir supaya ada pemahaman tentang kandungan Al-Quran. Ya, itu kita harus mendapatkan yang namanya mahkota kemuliaan. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dicap punggung kita cap merah. Yang terakhir, tips yang kedua, kalau kita mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota karomah. Mahkota karomah itu, ya, kalau ada anak menghafal Al-Quran 30 juz, mudah-mudahan ada anak bisa atau anak cucu kita mendapatkan, ya, menghafalkan Al-Quran 30 juz. Karena sudah lebih gampang 30 menit. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid Abdul Rahmah, ya, termasuk hamba-hamba yang irji ila rabbika radiyatan mardiyah pada ulil fadli wa tawajjah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.